Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pandidi. Kali ini kita akan membahas soal-soal asesmen nasional, numerasi, materi, persamaan, dan pertaksamaan. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan informasi pada soal berikut ini. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Kemudian Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis, yaitu alat tulis berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko rezeki maupun di toko makmur. Nah, matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah berapa? Nah, kalau kita perhatikan, ya, di toko rezeki ini ada ya paket alat tulis ya yang lengkap, yang terdiri dari ballpoint, kemudian buku dan penghapus. Berarti ini kita anggap sebagai paket 1 ya. Nah, kemudian di toko makmur, nah ini ada juga, ya ini kita anggap paket 2, dan ini kita anggap paket 3. Oke, nah kemudian kita coba buat matriksnya ya. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya. Nah, oke, kemudian ini kita buat variabelnya, yaitu berupa buku tulis, ya. Kemudian ada ballpoint, ya. Kemudian satu lagi ada penghapus. Oke. Nah, kita kasih kurung lagi di sini. Nah, kamu perhatikan untuk paket 1 ya. Ini terdiri dari 8 buku, kemudian 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Berarti kita tulis seperti ini ya. 8, 4, 3 ya, di baris pertama. Nah, kemudian di paket 2 kita perhatikan ya, bukunya ini ada 5, kemudian ballpointnya ada 4, penghapusnya ada 2. Berarti kita tuliskan di baris kedua 5, 4, 2. Nah, kemudian kita perhatikan di paket yang 3, di sini ada 5 buku, kemudian 8 ballpoint, dan 3 penghapus. Berarti di baris ketiga kita tuliskan 5, ya, 8, 3. Ya. Nah, kita perhatikan untuk harganya, berarti kita tuliskan sama dengan gitu ya. Ini paket pertama itu harganya 62.000, kita tuliskan 62.000. Kemudian paket kedua 48.000 ya. Kemudian paket ketiga 64.000. Nah, ini kan matriksnya kalau kamu perhatikan ordonya 3 kali 1 ya. Nah, maka dikalikan harga. Nah, karena ada pajak 10%, maka harganya itu sebenarnya jadi 110%. Nah, ini kita tuliskan di sini dikalikan 110%. Berarti kalau kita perhatikan, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan, ini soal yang sama, yaitu Ibu Siti ingin membeli alat-alat tulis ya, di toko rezeki dan toko makmur. Nah, sekarang berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga setiap alat tulis. Nah, kemudian nanti Bu Siti bisa menarik kesimpulan apa gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu, ini ada 3 variabel. Nah, saya misalkan buku itu sama dengan X, kemudian ballpoint itu sama dengan Y, dan satu lagi adalah penghapus ya, kita anggap sebagai Z. Oke, sekarang kita cek dulu di toko rezeki ya, toko rezeki kita cek. Ya, untuk paket pertama kita perhatikan ya, dia ada 8 buku ya, berarti 8X, tambah ballpointnya 4, 4Y, tambah penghapusnya 3, berarti 3Z. Ini sama dengan 62.000. Kemudian paket kedua terdiri dari 5X, kemudian tambah 8Y, ini sama dengan 57.000. Kemudian paket ketiga
Nah, tadi dari 3X tambah Z, ini sama dengan 17.000. Oke, ini saya anggap persamaan 1 ya. Kemudian ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, sekarang kita akan eliminasi nih dua persamaan. Misalnya yang 1 dan 2. Nah, ingat ya, persamaan 1 saya kali 2 dikurang dengan persamaan 2. Berarti ini kita kali 2 dulu ya. Berarti perhatikan jadi 16X tambah 8Y tambah 6Z. Ini sama dengan 124.000. Oke, kemudian persamaan 2-nya tetap berarti 5X tambah 8Y, kemudian sama dengan 57.000. Nah, ini kalau kita eliminasi, dengan tanda kurang, ini kan menjadi 11X ditambah 6Z. Nah, ini sama dengan 67.000. Nah, ini kita anggap persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini akan saya eliminasi dengan persamaan 3. Tapi persamaan 3-nya ini ya, saya kalikan dengan 6. Ya. Berarti kalau saya tuliskan menjadi 18X gitu ya, tambah 6Z. Nah, ini kita kali 6, 17 kali 6 itu menjadi 102.000. Ya. Nah, ini kita eliminasi nih. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita eliminasi ini kan menjadi min 7X ya. Min 7X sama dengan min 35.000. Ya. Berarti X-nya itu sama dengan 5.000. Nah, ini adalah bukunya ya. Nah, ini bukunya kita sudah dapat 5.000. Nah, sekarang kita akan cari ya. Selanjutnya adalah mencari harga ballpoint. Ya, harga ballpoint bisa kita cari dari sini ya. Nah, kita ambil persamaan 2. Ya. Nah, persamaan 2 itu berarti kan 5X tambah 8Y itu sama dengan 57.000. Berarti kalau kita ganti ini jadi 25.000 ya. Tambah 8Y sama dengan 57.000. Berarti 8Y ini kalau kita lanjutkan ini menjadi ya 32.000. Ya, berarti Y-nya 4.000. Oke. Kemudian dari persamaan 3 ya. Persamaan 3 kita perhatikan ya, kita dapatkan 3X tambah Z itu sama dengan 17.000. Berarti kalau kita lanjutkan ya, ini menjadi 15.000 tambah Z sama dengan 17.000. Berarti Z-nya adalah 2.000. Nah, ini adalah ya harga-harga ya alat tulis yang ada di toko rezeki ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari harga alat tulis di toko makmur. Sini ya, kita cari toko makmur. Nah, kalau di toko makmur kita lihat ya, untuk yang pertama kamu perhatikan ini ada ya 5 buku. Berarti kita bisa tulis 5X tambah, kemudian ballpoint-nya ada 4 ya, tambah 4Y plus 2Z. Itu berarti nilainya sama dengan 48.000. Nah, selanjutnya pada paket yang kedua ini terdiri dari 8 buku tambah 12 ballpoint. Nah, ini harganya sama dengan 90.000. Ya, kemudian pada paket ketiga ada 5 buku ditambah 8 ballpoint dan 3 penghapus. Ini harganya 64.000. Ya. Nah, ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Kita hilangkan Z-nya ya. Nah, berarti persamaan 1 itu ya, saya kali 3 dikurang persamaan ya 3 ini saya kali 2. Berarti kita lanjutkan jadi 15X tambah 12Y ya, tambah 6Z, ini sama dengan 144.000. Kemudian yang bawahnya kita kalikan 2 sama 3, yaitu 10X tambah 16Y tambah 6Z, ya ini 128.000. Oke, ini kita eliminasi ya, kita kurang, berarti kita dapatkan ya persamaan, ini jadi 5X gitu ya, kemudian ini jadi min 4Y, nah ini habis lihatnya, ini sama dengan 16.000. Nah, kamu perhatikan, kemudian persamaan 4 ini ya, saya akan eliminasi ya, dengan persamaan 2, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4 ya. Nah, kita hilangkan Y-nya ya. Berarti persamaan 4 ini kita kalikan 3. Berarti kalau kita tulis persamaan ya 4 saya kali 3 ditambah dengan persamaan 2. Oke, berarti jadi ini kali 3, 15X min 12Y sama dengan 48.000. Kemudian persamaan 2-nya tetap ya, 8X tambah 12Y ini sama dengan 90.000. Berarti ini kalau kita tambah, kita dapatkan ini 23X, ini sama dengan 138.000. Nah, berarti bisa kita dapatkan X-nya ini adalah 6.000 ya. Berarti ini harga dari buku ya. Jadi bukunya 6.000 di toko makmur ya. Nah, sekarang kita akan cari ya, selanjutnya adalah ballpoint dan penghapusnya ya. Nah, saya ambil misalnya untuk mencari ballpoint di persamaan 4 aja, ini kita ambil ya. Di persamaan 4 berarti 5X ya dikurang 4Y kan sama dengan 16.000. Ya, berarti kalau dikali 6.000 berarti ini jadi 30.000 ya. Dikurang 4Y sama dengan 16.000. Berarti min 4Y ini sama dengan, kita ubah jadi min 14.000 ya. Nah, berarti kita dapatkan harga ballpoint-nya adalah sama dengan 3.500. Oke, selanjutnya kita akan cari harga penghapus ya. Harga penghapus kita ambil dari persamaan 1 atau persamaan 3 nih. Kita ambil misalnya dari persamaan 1 ya. Ada 5X tambah 4Y tambah 2Z ini sama dengan 48.000. Berarti kalau saya substitusi nilainya langsung ya. 5X berarti jadi 30.000 gitu ya. Ditambah 4Y 35 kali 4 berarti 14.000 ya. Tambah 2Z ini sama dengan 48.000. Berarti ini kan 44.000 ya. Tambah 2Z sama dengan 48.000. Berarti 2Z sama dengan 4.000 ya. Z-nya sama dengan 2.000. Nah, sekarang kamu perhatikan ya. Dari pilihan ini maka kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa harga sebuah buku di toko rezeki itu lebih murah daripada di toko makmur ya, karena bukunya yang di rezeki itu 5.000 sedangkan di toko makmur 6.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi dari soal ini masih mengenai Bu Siti yang mendapat tugas dari sekolah. Nah, kemudian Bu Siti ingin membeli 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap alat tulisnya sama.
supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, maka paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah berapa. Nah, ini kita cek dari jawaban ya. Sekarang kamu perhatikan, kalau Bu Siti beli 2 paket hemat tambah 3 paket sedang. Jadi kita cari semuanya harus bisa dibagi dengan 6 ya, karena akan dibagi dengan 6 bungkus dengan jumlah yang sama. Kalau membeli 2 paket hemat, berarti kamu perhatikan, ini di paket hematnya kan terdiri dari 8 buku ya, berarti ada 16 buku. Kemudian di sini ada 5 buku, berarti kalau dikali 3 tambah 15 buku, ini jadi 31 buku. Nah, ini nggak bisa dibagi 6, berarti ini nggak mungkin ya. Kemudian yang kedua, 2 paket lengkap. 2 paket lengkap kamu perhatikan, ya bukunya di sini ada 5, berarti 2 kali 5 itu bisa kita tuliskan 10 buku. Ya, kemudian 6 paket murah. 6 paket murah, bukunya ada 3, berarti 6 kali 3 jadi 18 buku. Nah, ini ada 28 buku. Nah, ini juga tidak bisa dibagi 6 ya, berarti ini juga bukan. Sekarang kamu perhatikan 3 paket murah. 3 paket murah, berarti 3 kali 3 bukunya ada 9 buku. Ya, ditambah 2 paket besar. 2 paket besar, kamu perhatikan bukunya ada 8 ya. Berarti dikali 2 itu jadi 16 buku. Berarti ini sama dengan 25 buku. Nah, ini juga nggak bisa dibagi 6. Kemudian 3 paket ekonomis, kamu perhatikan. Paket ekonomis bukunya ada 5, berarti ini ada 15 buku ditambah 5 paket murah. Nah, ini ada ya 3 buku berarti 15 buku. Gitu ya. Ini 30. Nah, ini bisa nih ya. Nah, kita cek lagi sekarang ya. Tetapi di paket ekonomis ini kan nggak punya penghapus gitu ya. Nah, sedangkan di paket murah ya ini ada 1 penghapus. Berarti kalau kita tuliskan di pilihan yang D ini ada 0 penghapus dari paket yang ekonomis ditambah ya 5 penghapus dari paket murah. Ini sama dengan 5 penghapus. Ya, ini nggak bisa dibagi di 6 ya. Nah, ini nggak bisa dibagi 6, berarti ini juga masih salah. Sekarang kita perhatikan 6 paket murah ya. Untuk bukunya kita perhatikan 6 paket murah berarti ada 18 buku ditambah ya 3 paket besar. Nah, kita perhatikan ada 8 buku. Berarti jadi 24 buku. Ini kalau kita jumlahkan ini menjadi 42 buku. Nah, ini bisa dibagi 6 ya. Jadi masing-masing 7 buku. Kemudian kita lihat penghapusnya di paket murah ada 6 penghapus ditambah 0 penghapus gitu ya. Ini berarti 6 penghapus bisa dibagi 6, berarti setiap paket 1 penghapus. Kemudian ballpointnya di sini nggak ada, nah, ballpoint tidak ada. Nah, di sini ballpointnya ada 12. Ya, kalau kamu kalikan dengan 3 itu jadi 36 ballpoint. Berarti 36 ballpoint. Nah, ini bisa dibagi 6 masing-masing 6 ballpoint. Jadi jawabannya tepat ya untuk mendapat paket tulis ya yang termurah itu ada di bagian E. Jawabannya adalah 6 paket murah dan 3 paket besar. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan informasi soal berikut ini. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi. Bu Siti ingin buat 5 paket hadiah dengan tiap paket berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Kemudian Bu Siti mempunyai uang 125.000. Nah, setiap paket harus ada penghapus dan ballpoint. Maka paket yang dapat dibeli, nah ini pilihannya ya. Berarti ini bisa lebih dari 1 pilihan. Nah, karena akan membuat 5 paket, maka minimal penghapusnya itu ada 5, kemudian ballpointnya minimal juga harus ada 5, sehingga bisa dibuat menjadi 5 paket. Oke, sekarang kita perhatikan untuk paket sedang ya. Ini ballpointnya kita lihat ada 4, gitu ya.
Kemudian di paket hemat, ballpoint-nya ada 4, jadi memenuhi ya. Kemudian penghapusnya kita lihat di paket sedang 2, di paket hemat 3. Nah, berarti untuk ini memenuhi. Sekarang kita cek harganya. Paket sedang itu 48.000 ya, ditambah paket hemat itu 62.000 gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan kan menjadi 110.000 gitu ya. Nah, ini ditambah pajaknya. Tadi pajaknya adalah 10%, berarti tambah 11.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 121.000. Nah, ini masih memenuhi ya. Nah, masih kurang dari 125.000. Berarti paket ini bisa kita beli. Sekarang kita perhatikan untuk paket ekonomi. Ya, paket ekonomi kita cek ballpoint-nya. Ekonomi ada 8 nih ballpoint-nya. Berarti sudah memenuhi. Penghapusnya tapi dia nggak ada ya. Kemudian satu paket sedang. Ya, kamu perhatikan paket sedang. Di sini penghapusnya cuma 2. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kemudian untuk paket hemat, kamu perhatikan paket hemat itu ya ballpoint-nya ada 4. Nah, kita lihat paket murah. Nah, paket murah nggak ada ballpoint-nya. Berarti ballpoint-nya kurang ya. Berarti ini juga tidak memenuhi. Kemudian untuk yang keempat ini satu paket ekonomi. Ya, satu paket ekonomi kita cek untuk ballpoint-nya memenuhi. Kemudian ditambah 5 paket murah. Ya, 5 paket murah, walaupun nggak ada ballpoint-nya sudah terpenuhi di sini ya. Kemudian penghapusnya juga cukup. Oke, berarti ini kalau kita teruskan, ya satu paket ekonomi harganya itu 57.000 ya. Ditambah 5, nah ini kita kalikan. Satu paket murah itu kan 17.000. Berarti di sini jadi 57.000 ya. Nah, ditambah sini 85.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya lebih dari 125.000 ya. Ini belum sama pajak ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang yang kelima kita lihat satu paket lengkap. Satu paket lengkap ini ballpoint-nya sudah memenuhi ada 8. Kemudian 2 paket murah. 2 paket murah penghapusnya dikali 2 ini cukup, ada 2 ditambah paket lengkapnya ada 3, berarti boleh ya. Sekarang kita cek harganya. Ya, paket lengkap itu harganya 64.000 ya, ditambah 2 kali 17.000 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan 64.000 ya, ditambah 34.000. Berarti ini nilainya sama dengan 98.000. Nah, ditambah dengan pajaknya 10%, berarti ditambah 9.800. Nah, ini kalau kita jumlahkan kurang dari 125.000. Nah, jadi Bu Siti bisa mengambil satu paket sedang tambah satu paket hemat dan satu paket lengkap ditambah 2 paket murah. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan informasi dari soal berikut ini. Ya, masih Bu Siti yang mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 dibandingkan harga di toko Rezeki. Nah, benarkah pernyataan Bu Siti? Nah, sekarang kita perhatikan. Harga ballpoint di toko Makmur itu tadi sudah kita hitung ya, itu adalah 3.500. Sedangkan di toko Rezeki harga ballpoint satunya adalah 4.000. Nah, kalau kita hitung ya selisihnya 4.000 ya dikurang 3.500. Nah, ini kan berarti kalau dikurang 500 ya. Nah, ini belum ditambah pajak. Pajaknya tadi 10%. Berarti 500 kita kali 10/100. Berarti sama dengan 500 ditambah 50. Berarti sama dengan 550. Ya, berarti benar harga ballpoint di toko Makmur
lebih murah 550 dibandingkan di toko rezeki. Berarti pernyataannya benar. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan soal-soal untuk asesmen nasional, numerasi, materi persamaan dan pertaksamaan telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.